Sejarah mencatat, semasa pemerintahan Kesultanan Jayakarta, Jakarta pernah memiliki peradaban Islam yang maju. Pembangunan masjid dan pusat keagamaan dilakukan Kesultanan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat saat itu. Namun serangan VOC atas Kesultanan Jayakarta membuat peradaban lama hancur, termasuk bangunan masjid yang menjadi simbol Islam. Sebagai gantinya, berdirilah bangunan-bangunan milik pemerintahan VOC di atas reruntuhan Kesultanan Jayakarta. Tak hanya penghancuran fisik, VOC juga merombak total sistem pemerintahan di Jayakarta yang berganti nama menjadi Batavia tersebut. VOC membuat kebijakan pembagian kelas masyarakat berdasarkan ras. Maka muncullah istilah pecinan, pekojan, atau matraman yang merujuk pada suku dan komunitas tempat mereka tinggal. Untuk mengantisipasi pergerakan rakyat, pemerintah Batavia juga sempat mengeluarkan larangan pendirian rumah ibadah. Namun warga Muslim tetap mendirikan masjid karena didasari oleh kebutuhan untuk beribadah. Di antaranya masjid-masjid tersebut, salah satu yang masih ada hingga kini adalah Masjid Pengukiran. Masjid Pengukiran atau kini lebih dikenal sebagai Masjid Al-Ansor berdiri tegak selama hampir 359 tahun. Masjid yang berada di Jalan Pengukiran 2 Jakarta ini tercatat sebagai masjid tertua di Jakarta. Tiang-tiang penyangga yang masih berdiri menunjukkan ciri khas tiang-tiang masjid zaman dulu. Makam di sebelah mihrab masjid juga bukti bahwa masjid ini mengikuti budaya masjid lama, yaitu meletakkan makam sang pendiri di areal masjid. Mulai abad ke-14 hingga abad ke-17, Jakarta menjadi tempat singgah bagi para pedagang Islam dari Gujarat, Pantai Malabar, dan India. Para pendatang tersebut ditempatkan di wilayah Pekojan. Pekojan sendiri berasal dari kata koja atau sebutan bagi penduduk asli Hindustan. Dan sejak tahun 73, Masjid Al-Ansor telah dipugar oleh pemerintah dan telah ditetapkan sebagai salah satu yang bersejarah, masjid yang bersejarah di Jakarta ini. Nah, tahun 73 Masjid Al-Ansor dipugar oleh pemerintah. Lalu 10 tahun kemudian dipugar lagi tahun 1983. Lalu yang ketiga dipugar kembali tahun 1993. Dahulu posisi masjid letaknya lebih rendah dari halaman masjid. Setelah terjadi pemugaran, masjid pun dinaikkan hingga sejajar halaman. Pemugaran dilakukan karena daerah sekitar masjid sering terkena banjir. Tak hanya masjid tua, di Jakarta pun terdapat sebuah masjid besar yang menjadi masjid kenegaraan. Di masjid inilah para presiden beserta jajaran pemerintahan melakukan aktivitas keagamaan. Masjid modern ini bernama Istiqlal.